Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rezeki alamin kawan-kawan ya. Coba kembali seperti fishing danau dan laut. Sekitar 2 bulan 3 bulan lebih saya tidak bikin konten ya, dikarenakan banyak aktivitas. Jadi agak sedikit terhambat aktivitas fishing kita. Seperti teman-teman tahu bahwa sekarang yang musim timur, jadi angin laut agak lumayan kencang. Jadi kalau kita nembak pastinya itu untuk jadi untuk trip kali ini bukan trip, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan mereview karena ada teman yang menyarankan agar Bang tolong dikasih penjelasan tentang alat-alat spare fishing yang sekiranya sederhana tapi bisa untuk menyelam dan sekiranya aman. Dan insya Allah hari ini baru saya sempat kalau ada waktu, sore ini saya akan mereview beberapa perlengkapan spare fishing yang saya miliki dan yang saya pakai selama ini. Jadi teman-teman langsung saja ya, nggak usah banyak bicara. Kita akan saya akan tunjukkan beberapa alat-alat yang sering saya pakai untuk spare fishing atau menyelam, dan nanti akan saya sebutkan harganya beserta actionnya atau kualitasnya nanti bagaimana, nanti bisa teman-teman simak ya. Oke teman-teman, saksikan terus ya. Ya, oke teman-teman, inilah peralatan yang saya pakai selama ini dalam melakukan aktivitas spare fishing atau menyelam, dan inilah peralatan yang saya miliki. Nah, di sini akan saya sebutkan satu persatu ya. Ya mungkin semua teman-teman sudah pada tahu namanya apa, gunanya apa. Tapi di sini saya hanya kilas balik agar beberapa teman kita yang sekiranya belum sedikit tahu banyak tentang spare fishing bisa tahu. Dan nanti akan saya coba mereview harganya satu persatu teman ya. Saya akan mulai dari sebelah kiri. Ini ya, ini fin yang saya pakai, ini long fins ya, long fins sepatu katak kalau bahasa kitanya ya. Ini ya lumah harganya, terus terang waktu saya beli ini dulu sekitar 1.050.000. Ini yang long ya, yang panjang ini merek Aropek. Ya, sebelumnya saya juga sudah pernah pakai yang pendek, yang fin biasa. Itu harganya macam-macam. Pernah yang beli harga 270, 190 dan harga yang 350. Dan semua sudah pernah saya pakai. Dan untuk pemula saya sarankan ya nggak apa-apa pakai yang fin biasa yang pendek. Tapi kalau sudah agak lama, sudah mulai bisa menguasai di kedalaman ya saya sarankan pakai yang long, yang panjang teman-teman ya. Kalau yang pendek itu untuk tempat-tempat dangkal saja efektif, tapi untuk tempat yang mendalam mulai 5 meter ke atas kedalaman air nih ya, maksud saya 6 meter 10 meter, nah itu pakai long fin lebih baik, powernya lebih banyak. Yang pertama long fin teman-teman ya. Terus yang kedua wake bell, sabuk pemberat. Sabuk pemberat di sini saya bikin sendiri teman-teman ya. Jadi seandainya beli pun bisa, tapi ya pasti harganya juga lumayan. Ini untuk pemberat saya pakai 3 kilo. Saya sesuaikan dengan badan saya dan saya sesuaikan dengan kondisi buoyancy saya. Dan mungkin seandainya teman-teman ingin tahu berapa berat yang efektif dan ideal untuk menyelam, ada di playlist saya, di video saya tentang jumlah pemberat yang harus kita pakai seberapa kilo, dan itu bisa teman-teman nanti buka, ada di situ sudah saya videokan, ada videonya sudah. Dan ini 3 kilo ya, ini bikin sendiri bisa ya, tinggal timah saya dibeli, baru kita bikin cetakan sendiri, kita bikin sendiri. Ini bekas sabuk. Oke teman-teman, ini yang paling penting juga ya. Nah ini usahakan sabuk untuk menyelam ini sistem yang kuat tapi mudah dilepas. Maksudnya begini, kenapa harus kuat? Supaya kita menyelam tidak lepas di dalam air. Kenapa harus mudah dilepas? Karena pada saat-saat kondisi darurat ini bisa dilepas. Nah, sistem colokan kayak tas begini teman-teman ya. Nah ini begini, ini bisa dicolok begini, klik. Nah nanti kalau kondisi darurat kita lepas pencet saja, nah dia sudah lepas sendiri. Nah saya sarankan pakai sabuk pemberat yang bisa lepas pasang teman-teman ya. Jangan yang model masuk seperti sabuk orang dewasa, itu bahaya itu. Ini ya, yang kedua pemberat. Terus yang selanjutnya adalah masker. Nah masker ini untuk kacamata selam variatif teman-teman, dari harga 200 sampai tak terbatas lah namanya. Harga itu ya pasti sesuai dengan kualitas. Tapi kalau untuk menyelam biasa harga 200 sudah cukup, 250 nah sudah cukup.
Tapi kendalanya biasanya menyelam itu berembun teman-teman. Nah, walaupun masker semahal apapun pasti akan berembun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Banyak cara dan banyak tutorial yang saya ketahui. Ada yang pakai film spion mobil itu ya. Nah, kalau sudah ditempel dia anti embun. Tapi kalau saya pribadi saya tidak pakai film. Saya pakai odol saja. Jadi setiap kali saya menyelam, ini tips juga teman-teman ya. Setiap kali saya mau menyelam, saya mau berangkat dari rumah, saya ambil odol. Langsung saya oleskan di sini, di bagian dalam teman-teman ya, jangan di luar, bagian dalam. Soalnya yang berembun itu bagian dalam. Kita olesin odol, kedua-duanya ini diratakan. Keringan saja, jangan kasih air, jangan. Nah, kalau sudah rata, putih semua kayak bedak. Nah, kita diamkan saja, jangan dicuci. Langsung kita bawa ke spot atau ke laut. Nah, nanti sudah sampai spot baru kita cuci bersih pakai air laut, baru siap kita pakai. Insya Allah tidak akan berembun 1 hari full, lebih bahkan tidak akan berembun. Ini masker teman-teman. Jadi beli harga murah pun bisa mengatasi berembun dengan odol kalau saya. Efektif teman-teman ya, bisa boleh. Nah, ini masker apa namanya, snorkel. Snorkel ini juga tidak kalah penting teman-teman. Ini harus pakai nih, hampir dikatakan wajib untuk free diving atau diver untuk superfishing terutama. Karena kalau tanpa ini agak kerepotan bernafas di permukaan saat loading karet, loading spare gun atau evakuasi ikan. Ini harus punya ini satu pasang teman-teman. Ini harganya juga rata-rata di atas 100 teman-teman, ada 120, 150. Jadi teman-teman harus menyesuaikan saja. Yang bermerek juga pasti lebih mahal, 300, 400 dan seterusnya. Yang murah-murah saja sudah cukup teman-teman, nggak usah terlalu mahal. Yang penting bisa menyelam dengan aman. Sarung tangan, nah sarung tangan standarnya bagus untuk superfishing ya, sudah ada itu sebenarnya standarnya ya. Ya merek-merek bagus tuh harganya lumayan 200, 300. Tapi kalau saya cukup sarung tangan biasa saja, sarung tangan yang biasa dipakai untuk kerja bangunan ini. Ini harga murah meriah, harga 5.000 atau 4.000, bisa dipakai 4 sampai 5 kali trip. Tidak usah terlalu mahal. Kalau teman-teman ada rezeki lebih untuk yang bagus, yang tebal, yang neoprene, yang 3 mm terutama, ini lebih mantap lagi. Sesuaikan saya teman-teman ya. Ini saya hanya mengulas tentang punya saya. Selanjutnya kaos kaki. Nah, sama kaos kaki juga sama dengan sarung tangan. Standarnya ini sudah ada ini kaos kaki yang bahan neoprene 3 mm terutama 2 mm, 1 mm. Harganya juga mantap, 150, 200, 300 ke atas. Tapi kalau bagi saya cukup kaos kaki sekolah saja. Harga 10.000 cukup, atau 15.002. Yang penting kaos kaki panjang untuk melindungi rumput-rumput yang gatal di dasar laut ya. Kaos kaki harus pakai ini. Penting nggak penting, tapi penting bagi saya, harus pakai. Nah, ini adalah hoodie. Ini hoodie saya kebetulan saya dulu beli itu agak murah promo nih, harganya sekitar tidak sampai 150, 100 berapa harganya. Ini neoprene teman-teman ya, 3 mm ini. Ini hangat sekali saya pakai untuk melindungi kepala kita, muka kita dari rumput-rumput laut atau sesuatu yang berbisa, batu-batu yang kalian tajam. Ini enak sekali dipakai. Jadi teman-teman saya sarankan lebih baik pakai. Kalau nggak pakai juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih baik pakai, lebih nyaman. Nah, terus selanjutnya, nah ini apa namanya, baju selam. Ini merek biasa teman-teman, bukan neoprene ya. Harganya pun murah meriah ini. Ini harganya sekitar dulu 150.000 ini. Dan ini dipakai enak sekali, berbahan karet, bisa melar, bisa menyelam dengan lancar, naik juga lancar ya, enak sekali nih. Seandainya ada rezeki lebih ya bagus yang beli yang neoprene yang 1 mm, 2 mm, 3 mm. Tapi kalau saya pribadi, saya masih pakai ini. Sudah 1 tahun lebih saya pakai teman-teman ya. Enak. Banyak di toko-toko online dibeli ini. Nah, terus yang terakhir adalah ini dia spray gun. Kalau spray gun teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Mungkin ada yang handmade, ada yang beli kreatif sendiri, terserah. Yang penting kalau spray gun tidak perlu saya sebutkan ya. Bisa bikin sendiri harga sekian atau bisa beli sendiri dengan harga sekian. Jadi nggak perlu saya ulas. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini saya merakit sendiri. Ini panjang 120 cm. Dan ini selama ini saya pakai sudah mantap. Teman saya berburu di dalam air ini teman-teman. Ini sapnya saya pakai baja bintik ini ya. Nah, ini baja bintik saya pakai sapnya. Mata panah 120 cm. Nah, terus untuk powernya saya karet. Saya pakai power karet yang ya, saya pakai 4 pasang teman-teman. Ini yang 3 pasang saya pakai karet yang ukuran 14 mm ini.
Ini 3 pasang. Nah, untuk yang satu pasangnya lagi saya pakai yang 16 mm. Jadi 4 pasang karet saya pakai untuk berburu ikan. Dan powernya pun sudah mantap. Untuk menangani harga karet bisa dicek di toko online atau di toko-toko terdekat. Banyak sekali teman-teman ya. Mulai yang 200, 300 dan seterusnya lah. Semakin mahal semakin bagus kualitasnya tentunya. Oke teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya ulas tentang peralatan spearfishing yang saya pakai selama ini. Jadi bagi teman-teman yang belum jelas atau ingin bertanya, silahkan bisa coret-coret ya di kolom komentar dan bisa bersharing. Intinya kita saling tukar informasi agar satu sama lain bisa saling memberitahu tentang pengetahuan yang sekiranya penting ya, terutama dalam dunia menyelam. Memang harus banyak kita ketahui karena olahraga menyelam adalah olahraga yang dibilang ekstrim. Jadi harus tahu betul tekniknya, perlengkapannya, apa yang harus kita persiapkan, dan yang lainnya. Banyaklah teman-teman ya. Iya, oke teman-teman, itu tadi sudah saya ulas beberapa perlengkapan spearfishing saya ya. Mulai dari fin dari paling bawah kaos kaki sampai ke tutup kepala atau hood. Semua lengkap dengan tipe-tipenya dan kegunaannya, dan semua sudah saya ulas. Seandainya nanti ada teman-teman yang lebih tahu dan lebih paham bisa menambahkan di kolom komentar. Dan sekiranya ada teman-teman yang masih belum jelas atau belum ingin bertanya-tanya, langsung saja kolom komentar. Nanti kita akan berusaha bagaimana agar kita bisa saling berbagi ya, bisa sharing-sharing tentang ilmu pengetahuan terutama dalam dunia spearfishing atau dunia menyelam bawah ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Nanti kita trip lagi. Nanti kalau cuaca bagus, aktivitas sudah mendukung, nanti kita akan kembali lagi di channel kita spearfishing dalam laut. Oke teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai mara bahaya dan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan Allah permudah semoga segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.